Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat dari kelas TI 21E. Akan mempresentasikan tentang unit kendali pada CPU. Di sini kita akan membahas tentang unit kendali, operasi mikro, kendali prosesor, kendali mikroprogrammer. Yang pertama ada unit kendali. Unit kendali atau dalam control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit di dalam CPU tersebut. Tugas dari control unit: mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, mengambil instruksi ke ALU atau Arithmetic Logic Unit, menyimpan hasil proses ke memori utama. Macam-macam control unit. Yang pertama ada single cycle control unit. Proses DCUI ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Berfaedah setiap instruksi benar pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Yang kedua ada multi-cycle control unit. Unit control ini semakin memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masingnya hendak menjadi fungsi dari 10 buah input logik. Yang kedua ada operasi mikro. Operasi mikro adalah salah satu operasi di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan dan mengambil data, atau melakukan eksekusi, fetch atau execute cycle. Operasi mikro merupakan operasi atomik dari CPU, Central Processing Unit. Cara kerja operasi mikro: memfetch suatu instruksi dari memori, memberi kode instruksi untuk menentukan operasi yang dilaksanakan, menentukan sumber dan tujuan data dalam pemindahan data, dan mengeksekusi operasi yang dilakukan. Jenis-jenis siklus operasi mikro. Yang pertama ada fetch cycle, siklus pengambilan data ke memori atau register. Ada indirect cycle, eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Yang ketiga ada interrupt cycle, suatu permintaan khusus kepada prosesor untuk melakukan sesuatu. Yang keempat ada execution cycle, proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memori dan sudah berada di R register. Yang ketiga ada kendali prosesor atau hardware. Prosesor sering disebut sebagai otak sentral dari komputer. Artinya, unit pemrosesan utama dari perintah-perintah program yang harus dijalankan oleh komputer yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari sebuah komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang keempat ada kendali mikroprogrammer. Kendali mikroprogrammer menawarkan suatu pendekatan yang lebih terstruktur untuk merancang unit kendali logik atau CLU dibandingkan dengan kendali hardware. Rancangan mikroprogrammer relatif mudah diubah-ubah dan dibentukkan, menawarkan kemampuan. Karena waktu akses memori kendali room menentukan kecepatan operasi CLU, maka kendali mikroprogrammer mungkin menghasilkan CLU yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Instruksi mikroprogrammer. Yang pertama ada horizontal. 1 bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi mikro. Jenis implementasi diaman signal kontrol ke kode. Ke dalam bit sebuah digunakan setelah kode. Yang kedua ada vertikal. Hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu. Kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Selanjutnya ada komponen mikroprogrammer. Ada instruction register, yaitu untuk menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Ada control store berisi mikroprogrammer, yang di dalamnya terdapat untuk semua instruksi mesin, untuk startup mesin, untuk memproses interrupt. Yang ketiga ada address computing circuiting, menentukan alamat control store dari mikro instruksi berikutnya yang akan dijalankan.
Selanjutnya ada microprogrammed counter, menyimpan alamat dari mikroinstruksi berikutnya. Ada microinstruction buffer, menyimpan mikroinstruksi tersebut selama dieksekusi. Ada microinstruction decoder, menghasilkan dan mengeluarkan microorder yang didasarkan pada mikroinstruksi dan opcode instruksi yang akan dijalankan. Selanjutnya ada peralatan pendukung microprogrammed control. Ada assembler micro, formatter, sistem pengembangan, simulator perangkat keras. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.